cenderung mengesampingkan dia punya akal sehat. Niat hati ingin beberkan bukti pelecehan sang klien, Putri Chandrawati. Presenter ini malah bikin malu Febri Diansyah, karena ocehannya sendiri. Pakar hukum pidana kritisi keras, jalan pikir Febri Diansyah. Apa yang diasumsikan kemudian itu adalah pelecehan seksual yang terjadi pada saat itu ketika mereka tidak melihat. Nah, kemudian kita bertanya, lalu apa bukti dugaan kekerasan seksual tersebut? Kami sudah mengidentifikasi ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual. Mengacu kemana bukti-bukti ini? 1, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada beberapa bukti yang memang diakui di sana. 1, bukti keterangan saksi korban. Tentu Bu Putri lah dalam konteks ini, tapi apakah itu bisa berdiri sendiri? Pasti tidak bisa. Harus dikonfirmasi dengan bukti yang lain. Bukti apa? Ada hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan dalam perkara ini selama proses penyidikan. Siapa yang meminta pemeriksaan ini? Bukan penasihat hukum, tapi penyidik di Bareskrim, di Mabes Polri yang meminta asosiasi psikologi forensik atau APSIFOR yang punya keahlian melakukan identifikasi itu. Apakah bukti ini diakui? Bukti ini diakui, kalau di KUHP kita bicara ini bukti surat, hasil pemeriksaan secara pro justisia. Kalau di tulisan hasil pemeriksaan itu ada tulisan pro justisia di sana. Kemudian di Undang-Undang TPKS Undang-Undang 12 tahun 2022 ini juga diakui sebenarnya. Jadi keterangan satu orang korban. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam situasi kekerasan seksual seringkali nggak ada saksinya. Yang tahu hanya 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau bisa masih visum. hidup bisa. Visum tidak ada. Visum Karena? juga termasuk salah satu bukti yang bisa mendukung keterangan dari korban. Visum tidak ada. Lalu tentu kita harus cari bukti yang lain. Yang Alasan ada, tidak visum, Bang? ya, itu ada banyak pertimbangan pada saat itu karena situasinya memang bagi Bu Putri itu sangat memalukan dan sangat kondisi yang tidak memungkinkan untuk harus menyampaikan ini ke pihak eksternal sebelum bicara ke suaminya. Baru bicara ke suaminya kan pada tanggal 8 di Jakarta. Dan Pak Ferdisambo tidak mengarahkan Ibu Putri untuk kemudian melakukan visum, Kita tidak kepentingan hukum misalnya. Kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi pada mereka di tanggal 8 tersebut. Menurut keterangan? Karena kondisi yang sangat emosional ketika setelah mendengar keterangan istrinya. Oh, itu gampang dipatahkannya, Bang Yasir. Oh begitu. Yang pertama, Febri ini sudah lupa ya bahwa dia ini sudah terhipnotis terlalu dalam ya, dan cenderung mengesampingkan dia punya akal sehat. Kalau kita tahu dulu dia punya idealisme ya, anti korupsi ya, dan juga katanya bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mau menerima perkara korupsi ataupun suap gitu ya. Nah, tapi faktanya bahwa terdakwa ini kan juga terindikasi melakukan suap. Nah, tapi mereka bela. Makanya ini satu idealisme yang luntur yang juga mereka kesampingkan dalam membela perkara ini ya. Terserah mau dia tidak menanggapi omongan saya ini, mau memasang kuping tebal ya silakan. Tapi faktanya seperti itu, Saudara. Ya, rekan ya. Lalu mengenai pelecehan seksual ya. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada secara tegas jaksa penuntut umum mengamini ya bahwa pernah terjadi pelecehan seksual di Magelang. Yang ada itu hanya kata-kata seperti ini, Bung Yasir. Ya, yang pertama ya, bahwa ada klaim sepihak ya terdapat kekerasan seksual yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, ini berarti kan jaksa memposisikan diri berhati-hati jangan sampai dia kena prank gitu ya. Apalagi ini didukung, Bung Yasir ya. Sebelum berkas ini dilimpahkan ya, Putri Chandrawati dan Ferdisambo itu pernah diperiksa menggunakan lie detector. Salah satu yang diperiksa pastilah terhadap dugaan kekerasan seksual. Nah, kalau hasil lie detector itu 100% mengatakan bahwa keterangannya si Putri ini valid, saya yakin pasti seharusnya itu bisa menjadi satu pendukung kesaksian dari Putri. Namun faktanya kenapa di dalam surat dakwaan itu tidak dicantumkan? Kemudian juga ada kesaksian dari Kuat Ma'ruf dan juga Susi, Mas Heri, yang di sini juga cukup bisa disoroti karena ternyata keduanya ini tidak melihat adanya pelecehan seksual di Magelang dari yang sebelumnya ini menjadi pemicu gitu ya dari pembunuhan Brigadir Yosua. Ini Mas Heri sendiri melihatnya seperti apa?
Ya, berkaitan dengan materi tersebut, itu sebenarnya kan sudah clean and clear ya. Sudah dikeluarkan produk hukum yang bernama SP3 kalau saya tidak salah. Itu ada surat perintah penghentian penyidikan. Berarti dengan kata lain itu nggak naik ke penyidikan. Berarti kalau tidak sampai naik ke penyidikan, berarti perkaranya bukan perkara pidana. Karena untuk naik ke proses penyidikan, itu harus minimum 2 alat bukti yang cukup. Nah, minimum 2 alat bukti itu berarti kan belum terpenuhi dalam konteks ini. Maka kasus yang tadi dikatakan adalah materi pelecehan itu, ya tidak terbukti sebelum masuk ke persidangan. Dan menurut saya itu sudah clean and clear, sudah final, sudah mengikat ke semua. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya mengulik lagi persoalan tadi, karena berarti mengenai kalau pelecehan kita, seksual. Ya, kalau kita mengulik lagi soal itu berarti kita menyoal tahapan di awal lagi. Tapi dari kalau proses dari lidik dan sidik. Dari pihak Ferdy Sambo dan juga Putri kan nampaknya masih kekeh bahwa ada pelecehan seksual di sana sehingga tidak bisa terhindarkan dari pasal 340 itu tadi. Karena pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pemicu lain di mana ada pelecehan seksual di sana, Mas Heri. Ya, saya rasa memang mungkin, mohon maaf, itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Karena tidak ada lagi menurut saya legal standing yang cukup kuat untuk meyakinkan adanya pembelaan di konteks itu ya. Itu mungkin yang sehingga dilakukan oleh kuasa hukumnya mereka. Sekali lagi, kita kalau kembali ke pasal dakwaan dari jaksa ini kan 338 dan 340 KUHP. Berarti ada perbuatan material terbunuhnya atau hilangnya nyawa seseorang. Nah, itu yang harusnya disoal kembali. Itu yang harus dibuktikan, bukan kemudian malah berupaya untuk menggeser fokus pembuktian ataupun malah mencoba untuk menghindari kesalahan dengan mengembalikan kesalahan itu ke orang lain atau mencoba untuk merekayasa suatu cerita yang tidak ada buktinya. Intinya menurut saya adalah kalaupun itu benar harus ada buktinya. Karena bagaimanapun dalam perkara pidana itu bukti harus terang cahaya. Pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah, membeberkan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa kliennya adalah korban kekerasan seksual dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Fakta-fakta ini diyakininya bahwa Putri merupakan korban dan bukanlah pelaku dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Namun, semua bukti ini dibantah keras oleh kuasa hukum almarhum Brigadir J. Bahkan, sampai disebut, Febri Diansyah telah mengesampingkan akal sehatnya, sehingga mau membela Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan melakukan fitnah-fitnah keji. Tak hanya itu, pakar hukum pidana juga menyatakan, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu sudah kehabisan akal, sehingga bolak-balik mengangkat isu pelecehan yang sudah jelas tak ada bukti nyata dari dugaan pelecehan tersebut. Asesmen psikologi yang digunakan pun juga diragukan, lantaran, menurut para pakar, tak ada gerak-gerik dari Putri Chandrawati yang menunjukkan sebagai korban pelecehan seksual. Bahkan, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo menolak visum, hanya beralasan dirinya malu. Sungguh aneh, pihak Putri Chandrawati ingin kasus pelecehan diakui, namun, bukti-bukti berusaha ditutup, bahkan dihilangkan. Hingga tak ada jejak yang bisa menunjukkan kejadian tersebut.